Kabar baik yang sudah dinanti-nantikan oleh ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh penjuru Indonesia, akhirnya benar-benar tiba. Ini bukanlah hoaks, bukan sekadar wacana, dan jelas bukan janji kosong, karena dana pesangon serta dana pensiun telah resmi mulai dicairkan pada minggu ini. Benar sekali, minggu ini. Bagi Anda yang mungkin selama ini terus bertanya-tanya kapan pastinya dana tersebut akan cair, apakah Anda termasuk sebagai penerima? Atau bahkan mungkin sudah hampir putus asa karena berbagai kabar simpang siur yang terus beredar di grup-grup WhatsApp, sekarang adalah saatnya Anda menyimak informasi ini dengan baik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara tuntas dan sejelas mungkin siapa saja yang berhak menerima dana pesangon dan dana pensiun pada pencairan kali ini, dari instansi mana saja para penerima manfaat itu berasal, kapan tanggal tepatnya dana tersebut akan mulai ditransfer ke rekening masing-masing, dan tentu saja, bagaimana cara paling mudah untuk mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima tersebut. Kita semua memahami bahwa banyak dari Anda yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun, baik dalam kapasitas sebagai PNS, ASN, ataupun sebagai karyawan BUMN, dan sekarang sudah tiba waktunya bagi Anda untuk menerima apa yang menjadi hak Anda. Akan tetapi, yang seringkali membuat bingung adalah informasi resmi yang terkadang terlambat datang, disampaikan dengan tidak jelas, atau bahkan sulit untuk diakses oleh publik. Banyak juga dari Anda yang mungkin sudah berulang kali bolak-balik ke bank, mendatangi kantor instansi terkait, namun tetap saja belum juga mendapatkan kejelasan yang pasti. Nah, inilah alasan mengapa informasi kali ini menjadi sangat penting. Kami telah merangkum data dari berbagai sumber resmi dan terpercaya, dan kami akan menjabarkannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti, bukan bahasa teknis yang justru seringkali membuat pusing. Ini bukan hanya sekadar soal uang pesangon, tetapi ini adalah soal hak Anda yang wajib dibayarkan setelah Anda melalui masa kerja yang panjang dan penuh dengan pengorbanan. Dan bagi Anda yang mungkin belum mengetahuinya, pada tahun ini proses pencairan dana akan dilaksanakan menggunakan sistem digital disbursement, atau dengan kata lain, dana akan langsung masuk ke rekening Anda tanpa perlu repot-repot datang atau mengantri di kantor. Meskipun demikian, tetap ada syarat dan ketentuan tertentu yang wajib Anda penuhi. Dan disinilah letak masalahnya, karena banyak orang yang seringkali kelewat atau ketinggalan informasi penting ini. Jangan sampai Anda menjadi salah satu orang yang terlambat menerima dana hanya karena kekurangan informasi. Oleh karena itu, pastikan Anda menonton video ini atau menyimak informasi ini sampai benar-benar selesai. Karena di bagian selanjutnya, kami akan menampilkan daftar lengkap penerima untuk tahap pertama, termasuk di dalamnya nama-nama instansi dan wilayahnya, serta tautan atau link resmi untuk pengecekan status penerima. Jika Anda, atau mungkin orang tua Anda, atau bahkan tetangga Anda merasa masuk ke dalam kategori ini, pastikan informasi berharga ini tidak berhenti hanya di Anda. Bagikan informasi ini sekarang juga, karena bisa jadi hari ini adalah hari penting yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini. Mari kita langsung saja mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan. Kapan tepatnya dana pesangon dan dana pensiun ini akan cair? Sesuai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, proses pencairan dana ini sudah mulai berjalan sejak hari Senin pada minggu ini. Artinya, secara bertahap, para penerima manfaat sudah bisa mulai melihat saldo di rekening mereka bertambah, dimulai dari hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Tapi, penting untuk diingat, karena proses ini dilakukan secara bertahap dan sangat sistematis. Tidak semua orang akan langsung menerima dana tersebut di hari yang sama. Beberapa orang mungkin akan menerimanya lebih dulu, sementara yang lainnya akan menyusul di hari-hari berikutnya. Hal ini sangatlah wajar, apalagi jika kita melihat jumlah total penerima yang bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan orang di seluruh wilayah Indonesia. Proses pencairan kali ini sepenuhnya menggunakan sistem disbursement digital. Jadi, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa mengharuskan mereka datang ke kantor, tanpa perlu mengantre panjang, dan tanpa harus mengisi formulir yang rumit. Walaupun begitu, tetap saja ada beberapa hal krusial yang harus dipastikan sebelum dana tersebut benar-benar bisa masuk ke rekening Anda. Salah satu yang paling utama adalah bahwa data rekening bank yang Anda miliki harus benar-benar sesuai dan valid dengan data yang tercatat di dalam sistem. Jika misalnya ada kesalahan penulisan nama, typo, nomor rekening yang salah input, atau bahkan rekening yang sudah tidak aktif lagi, ada kemungkinan besar proses pencairan dana Anda akan tertunda. Itulah mengapa penting sekali bagi Anda untuk mengecek ulang data Anda sekarang juga, terutama jika Anda sudah merasa yakin termasuk dalam daftar penerima. Sekarang, mari kita bahas siapa saja sebenarnya yang berhak menerima pencairan dana ini.
Jadi, dana ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah memasuki masa pensiun atau yang telah diberhentikan secara resmi dari instansi pemerintahan, BUMN, atau lembaga negara lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah para pegawai non-ASN yang terdaftar dalam program pensiun tertentu, serta beberapa kategori khusus lainnya seperti pegawai honorer yang telah memenuhi syarat masa kerja yang ditetapkan. Nah, khusus untuk tahun ini, pencairan akan difokuskan pada 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah para pensiunan yang sudah mengurus kelengkapan administrasi mereka dan telah dinyatakan lolos proses verifikasi. Kelompok kedua adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, atau mengambil pensiun dini karena adanya restrukturisasi organisasi atau sebagai dampak dari efisiensi anggaran di instansi mereka. Beberapa instansi yang sudah dipastikan mulai mencairkan dana kepada para pegawainya, antara lain adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom, serta beberapa perusahaan daerah yang sebelumnya telah melakukan rasionalisasi pegawai. Untuk cakupan wilayahnya, hampir semua provinsi di Indonesia sudah masuk dalam tahap pencairan. Namun, prosesnya memang dimulai dari kota-kota besar terlebih dahulu, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Wilayah-wilayah lain di luar kota besar tersebut akan segera menyusul dalam minggu-minggu ini. Jadi, apabila Anda belum menerima dana tersebut, itu bukan berarti Anda tidak masuk ke dalam daftar. Bisa jadi, Anda hanya perlu menunggu giliran saja. Hal yang menarik adalah, untuk pertama kalinya, pemerintah menjalin kerjasama dengan sejumlah bank nasional dan juga Bank Pembangunan Daerah BPD dalam hal penyaluran dana ini. Beberapa bank yang dipastikan terlibat antara lain adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta bank-bank pembangunan daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar Banten, BJB, Bank Jateng, dan lainnya. Kerjasama ini diharapkan membuat prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan lebih terintegrasi. Apalagi saat ini semua sistem perbankan sudah terhubung secara langsung dengan data dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan data dari masing-masing instansi. Jadi bagi Anda yang rekeningnya terdaftar di bank-bank yang telah disebutkan tadi, kemungkinan besar Anda akan menerima dana tersebut lebih awal. Akan tetapi, tentu saja ada hal-hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu sebelum berharap dana tersebut masuk. Yang pertama dan yang paling penting adalah memastikan bahwa Anda memang benar-benar termasuk dalam daftar penerima untuk tahap ini. Nah, ini dia bagian yang sering membuat banyak orang bingung. Karena daftar penerima ini memang tidak dipublikasikan secara terbuka satu persatu ke media sosial, melainkan disalurkan melalui jalur resmi dari masing-masing instansi. Untuk mengetahuinya, Anda bisa mencoba mengecek melalui portal resmi instansi tempat Anda pernah bekerja, atau bisa juga melalui email resmi jika Anda sebelumnya pernah mengisi formulir digital pensiun. Beberapa instansi juga diketahui mengirimkan notifikasi melalui SMS atau WhatsApp resmi. Tapi, Anda harus ekstra hati-hati ya. Pastikan bahwa pesan yang Anda terima itu benar-benar berasal dari sumber yang resmi. Jangan sampai Anda tertipu oleh oknum atau penipuan yang berkedok pencairan dana pensiun. Dan berbicara soal penipuan, belakangan ini memang sedang marak sekali modus penipuan yang berkedok verifikasi dana pensiun. Mereka biasanya akan menelepon atau mengirim pesan dan meminta data-data pribadi Anda seperti NIK, nomor rekening, dan bahkan kode OTP yang seharusnya bersifat rahasia. Jadi sekali lagi kami ingatkan, jika Anda mendapatkan pesan atau telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah tetapi nadanya terkesan mendesak, atau bahkan sampai meminta Anda mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu untuk mempercepat proses pencairan, bisa dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Ingat baik-baik, proses pencairan dana pesangon dan pensiun ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, dan dananya akan langsung masuk ke rekening yang sudah terdaftar. Lalu, bagaimana jika Anda belum mendapatkan informasi apapun sampai saat ini? Apakah itu berarti Anda tidak termasuk sebagai penerima? Belum tentu, karena banyak juga terjadi kasus di mana seseorang sebenarnya termasuk dalam daftar penerima, tetapi data mereka belum terupdate di dalam sistem. Misalnya, Anda pindah alamat, ganti nomor HP, atau bahkan rekening bank Anda sudah tutup dan diganti dengan yang baru, namun Anda belum melaporkan perubahan tersebut ke pihak instansi atau data tersebut tidak diinput ulang ke dalam sistem. Nah, inilah pentingnya untuk melakukan konfirmasi secara manual. Beberapa instansi biasanya menyediakan hotline khusus untuk menanyakan status pencairan, dan Anda bisa langsung menelepon atau mengirim email ke bagian kepegawaian atau keuangan di instansi tempat Anda terakhir bekerja. Jika Anda sudah merasa memenuhi semua syarat dan masih juga belum menerima dana, Anda juga bisa berinisiatif datang langsung ke kantor cabang bank yang bekerja sama.
terutama jika Anda memiliki bukti kuat seperti surat pensiun atau surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sah. Biasanya, pihak bank akan membantu mengecek apakah nama Anda sudah masuk ke dalam sistem pencairan mereka atau belum. Beberapa bank bahkan menyediakan layanan verifikasi langsung di counter tertentu. Jadi, Anda bisa datang dengan membawa KTP, buku tabungan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, lalu petugas bank akan membantu mengecek status pencairan Anda. Selain itu, jangan lupakan juga bahwa jumlah atau nominal dana yang diterima oleh tiap orang bisa berbeda-beda. Besaran ini sangat tergantung pada masa kerja, jabatan terakhir, serta status kepegawaian Anda. Jadi, jangan kaget jika teman Anda yang dulu bekerja bersama Anda mendapatkan jumlah yang lebih besar atau mungkin lebih kecil dari yang Anda terima. Itu adalah hal yang sangat wajar, dan semuanya sudah dihitung sesuai dengan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan instansi masing-masing. Dana pesangon biasanya dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, tunjangan masa kerja, serta tambahan lain jika memang ada kompensasi tertentu. Sementara itu, dana pensiun dihitung berdasarkan skema program pensiun yang Anda ikuti selama masa kerja. Beberapa orang juga akan menerima dana tambahan yang berasal dari iuran pensiun mandiri, terutama jika mereka selama ini ikut dalam program seperti TASPEN, DPEN, BUMN, atau BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, satu hal penting lagi yang juga perlu Anda ketahui, pencairan ini tidak hanya berlaku untuk individu yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, jika pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka dana pensiun atau pesangonnya akan tetap diberikan kepada ahli waris yang sah. Tapi, tentu saja prosesnya akan sedikit lebih panjang, karena membutuhkan dokumen-dokumen tambahan seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan legalisasi dari kelurahan atau kecamatan setempat. Apabila Anda adalah anak atau pasangan dari seseorang yang sudah wafat dan Anda merasa orang tua atau pasangan Anda berhak atas dana pensiun ini, segeralah urus dokumen-dokumen yang diperlukan ke instansi terkait selama beberapa hari ke depan. Kami juga akan terus memperbarui perkembangan terbaru seputar pencairan dana ini, termasuk informasi tambahan mengenai gelombang pencairan berikutnya, jika ada perubahan kebijakan dan panduan klaim untuk mereka yang mungkin belum menerima. Jadi, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dalam waktu dekat, kami juga akan membuat tutorial langkah demi langkah mengenai cara cek status penerima dana pensiun secara online, lengkap dengan tampilan situs dan formulir apa saja yang harus Anda isi. Terakhir, pesan dari kami, berapapun nominal yang Anda terima nanti, gunakanlah dana tersebut dengan sebaik mungkin, karena ini adalah hasil dari kerja keras dan pengabdian Anda selama bertahun-tahun. Jangan langsung menghabiskannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Kalau bisa, sebagian disisihkan untuk dana darurat, dan sebagian lagi mungkin untuk investasi jangka panjang, atau membuka usaha kecil yang bisa menopang kehidupan Anda di masa pensiun. Dan yang terpenting dari semuanya, selalu waspada, dan jangan sampai Anda tertipu. Pastikan untuk selalu menggunakan jalur resmi yang telah disediakan dan jangan pernah, dalam kondisi apapun, memberikan data penting atau data pribadi Anda kepada pihak-pihak yang tidak jelas dan tidak terverifikasi kebenarannya.